kerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Anda juga lagi melakukan advokasi terkait masalah illegal mining di Nagan Raya. Benar gitu? Jadi sebenarnya bukan sekedar Nagan Raya ya. Oh iya. Terlalu banyak sebenarnya permainan-permainan yang terjadi di sini. Dalam kasus ini, saya melihat ada suatu kezaliman. Tanahnya sudah dirampok, orangnya mau dikriminalisasi. Ya, bahkan ada orang yang udah dikriminalisasi, masuk penjara, lahannya diambil, orangnya dijeblosin. Kan luar biasa itu. Kabarnya ada oknum polisi yang bermain di sana. Laporan-laporan masuk, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Sahabat Sisi Lain, Said Muhammad Mulyadi ini, beliau juga anggota DPR RI periode 2009-2014, kemudian Sekretaris Jenderal KOP Alumni KNPI periode 2015-2020, Sekretaris Otsus Aceh Papua DPR RI tahun 2012 sampai 2014, kemudian pimpinan Panja RUU Advokat DPR RI 2012, disusul pimpinan Pansus RUU Notaris DPR RI 2013, dan saat ini selain maju sebagai calon anggota DPD juga advokat di founder law firm Said & Partner. Jadi saya kira bicara soal hukum cukup sangat paham. Dan Bang Said, saya juga mendengar dan kami juga mendengar Anda juga lagi melakukan advokasi terkait masalah illegal mining di Nagan Raya. Benar gitu? Jadi sebenarnya bukan sekedar Nagan Raya ya. Oh iya. Gimana? Saya kan 4 bulan ini kan pulang pergi Aceh. Pulang pergi Aceh ya. Kebetulan. Saya dalam pesta demokrasi kali ini itu mengambil sikap pulang kampung. Pulang kampung. Setelah malang melintang hampir 3 kali pemilu di 15 tahun lah ya. Jawa Timur. Ya. Karena memang saya itu orang Aceh yang pergi ke Jakarta, bukan orang Jakarta, bukan orang Aceh yang ada di Jakarta, bukan. Ya. Tapi memang orang Aceh yang merantau ke Jakarta. Ya. Jadi saya sampai S1-nya di Aceh, maka saya merasa saya ke sini ini memang ya pulang ke rumah dalam artian. Dan saya melihat berbagai macam permasalahannya. Banyak orang bertanya kenapa maju DPD RI, kenapa nggak maju DPR RI. Yeah. Itu kan sikap pilihan saya. Karena saya menganggap mengambil DPD RI ini lebih pada jalur yang lebih independen. Saya lebih bebas bertemu dengan banyak orang. Menyerap aspirasi. Saya lebih banyak menyerap aspirasi tanpa beban apapun. Tinggal kalau Bang Saleh mendukung saya itu like and dislike aja. Tanpa sekat. Tanpa terjebak oleh warna baju. Terjebak oleh warna baju. Yeah. Oleh karena itu saya hampir 2 kali selama 4 bulan ini itu keliling 23 kabupaten kota. Sampai ke Singkil, sampai ke Aceh Tamiang, sampai ke Sabang. Seluruh Aceh saya. Karena orang mengetahui saya basicnya adalah advokat, maka banyak sekali saya mendapat laporan, terutama tentang aparat penegak hukum. Permainan praktek gitu ya. Kebetulan saya mantan anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi ini, yang juga sangat paham juga gitu. Nah, saya melihat terlalu banyak sebenarnya permainan-permainan yang terjadi di sini. Nah, tapi laporan-laporan ini kan harus saya serap, tapi harus saya pilah-pilah.
Pertama soal waktu, soal kualitas juga dari laporan. Kebetulan saya punya saudara, Bu Cut Fatimah, orang Nagan. Beliau punya tanah 300 hektar yang dibeli semenjak 92 sampai 95 dengan surat jual beli pelimpahan dari masyarakat. Itu cukup kekuatan sebagai hukum. Dia juga punya HGU, dia punya sertifikat hak milik. Artinya secara hukum itu memang miliknya dia. Nah, kemudian pada tahun 2005 itu tsunami. Sebahagian tanah tersebut diambil oleh pemerintah untuk relokasi korban tsunami. Nah, oke lah, karena pemerintah juga mengakui bahwa tanah yang diambil itu adalah tanah milik dari Cut Fatimah. Oke. Kemudian dalam tanah itu ada HGU. HGU 1 tahun 95. Artinya itu dikeluarkan tahun 95. Nah, karena Bu Cut Fatimah ini sudah tua, dalam artian sudah ya di atas 65 gitu. Orang-orang yang dulu dititipkan untuk menjaga itu, ya kemudian melakukan pendudukan, penjarahan, perusakan segala macam. Akhirnya menguasai. Nah, atas dasar itu, kemudian Cut Fatimah dan anaknya Cut Nina melaporkan kepada Polres Nagan Raya. Kan wajar lah, Bang. Merasa hak-haknya di... Ya kan, Bang Saleh tiba-tiba ada pencurian di sini kan lapornya kan nggak mungkin ke Puskesmas. Lapornya kan pasti ke Polres. Atau ke Polda. Nah, seharusnya Polres ketika ada laporan, jelas ada sinsu, ada pemotongan kayu, ada ini di tanah HGU yang masih berlaku. Wajib polisi datang menangkap orang-orang itu. Wajib polisi kemudian melakukan polis line terhadap paling tidak mengamankan itu. Tapi yang terjadi kemudian dari 3 pasal yang dimasukkan, penjarahan, penyerobotan, dan pencurian, yang dimasukkan itu cuma pencurian, yang 2 dihilangkan. Di situ udah ada mens reanya, ada niat untuk mengkelabui ini. Dan begitu kita dapat SP2HP, itu tipiring. Tidak pidana ringan. Gimana tidak pidana ringan? Itu beratus-ratus kubik kayu dipotong orang. Nah, kemudian terjadilah delay. Minta surat pajak perusahaan, minta ini, minta itu yang out of context. Sama kayak mobil Bang Saleh dicuri. Ya. Atau di rumah masuk pencuri, polisinya minta sertifikat rumah Bang Saleh dulu. Apa urusannya? Kan tangkap pencurinya dulu. Bukan soal sertifikat rumah ini dulu. Ini soal lain lagi. Terjadi delay segala macam, mereka mencari keadilan. Mencari keadilan, berangkat ke Banda Aceh. Melapor ke Polda. Polda merespon. Dikirim dulu tim dari DTPTER, kirim ke sana, ke Nagan, bla bla. Itu lagi puncak COVID lah, 2021 apa. Balik kena COVID penyidiknya. Artinya menggantung lah. Nah, kemudian melapor ke Kompolnas. Di Kompolnas kemudian diarahkan ke Divisi Propam Mabes Polri. 2 lembaga ini secara korespondensi jalan. Nah, tapi belum menemukan titik terang terhadap apa yang dilaporkan. Nah, akhirnya kebetulan pas Lebaran kemarin, karena ini saudara, saya ada di Aceh, Lebaran, silaturahmi, ceritalah sama saya ini. Lapor. Awalnya saya betul-betul Bang Saleh, saya tidak mau menjadi praktisi di sini. Kalau Bang Saleh cek, selama 20 tahun saya jadi advokat, nggak ada satupun Said and Partners pernah beracara di Banda Aceh. Nggak pernah. Ya. Yang banyak, yang minta banyak, Masa Tipikor banyak. Baik, pejabat-pejabat yang kena itu selalu datang kantor saya. Tapi saya selalu mendistribusikan kepada kawan-kawan. Alasan saya terlalu jauh pulang pergi. Tapi dalam kasus ini, saya melihat ada suatu kezaliman. Coba mengkriminalisasi. Tanahnya sudah dirampok, orangnya mau dikriminalisasi. Itu hati nurani saya nggak bisa terima.
Saya kalau sudah urusan itu, saya akan lawan, tabrak apa saja. Kalau saya yakini itu benar. Nah, saya bilang oke. Saya lihat begini, ya udah coba kita viralkan dulu. Kebetulan Uya kawan saya, sama kayak kawan Bang Saleh juga. Ya, ini ya kata yuk jalan ke sana, masuk. Kemarin viral memang itu kan memang segmen ini kan segmen hiburan dalam artian ini penontonnya ratusan ribu. Cuman saya lihat nggak ada dampak, tidak ada gini sesuatu yang ya itu kan di Uya nggak terlalu ini gitu loh. Dalam artian saya lihat kok nggak ada reaksi gitu. Nah, akhirnya saya telepon kawan saya juga, Bang Erwin Muslimin Singganyuru, staf khusus Menko Polhukam, udah kayak abang kandung saya. Saya bilang, saya panggil bahkan Tin, dalam panggilan orang Palembang Tin tuh udah panggilan sangat akrab. Tin, ini gini-gini Tin, ya udah, kita ini bikin surat segala macam, masukin, dilayani dengan baik, baca lihat segala macam. Nah, Pak Mahfud juga sudah mendisposisikan itu. Menko Polhukam. Ya. Kapolri juga sudah dihubungi untuk mengatensi kasus ini. Di Polda sendiri ada pernah ketemu? Nah, kemudian masuk di media-media lokal, ini menyebabkan semua orang seperti bakaran jenggot. Gitu loh. Nah, saya yakin Kapolri sudah menginstruksikan kepada Kapolda dan Kadipropam. Saya yakin sekali. Karena memang sudah langsung dari kantor Menko Polhukam ke Kapolri. Nah, sejauh ini laporan dari keluarga Ibu Cid ini kepada Bung Said ada? Udah ada mulai bergerak orang-orang Polda? Kalau sampai hari ini dari Mabes Polri udah ada. Nah, cuman dari Polda sampai hari ini belum ada dalam artian. Karena memang kita lapornya ke Jakarta nih, Mabes Polri. Nah, kemudian karena kemudian terhadap peristiwa ini bukan justru apa ibaratnya dicari jalan keluarnya terhadap oknum-oknum yang kita laporkan ini, karena mens rea-nya udah jelas. Tapi justru ada upaya untuk mengkriminalisasi dengan melaporkan balik dengan tuduhan pembuatan surat palsu lah inilah. Tahun 2008, HGU-nya keluar 2095. Kayak mana logikanya? Tanah kita semua kita tahun 95, ini katanya tahun 2008. Nah, tapi saya yakin itu hanya upaya untuk supaya ada bargaining, mengulur waktu atau bargaining. Dan untuk memberikan laporan ke atas, sebenarnya kasusnya seperti ini loh. Nah, tapi oke lah, itu urusan hukum lah. Ya, saya paham betul pemalsuan surat ini bukan hal yang mudah. Itu harus terlibat lab krim, harus segala macam, nggak gampang. Nah, kemudian dalam konteks saya kemudian bicara di Uya, saya bicara di media-media lokal, banyak sekali laporan kepada saya tentang kelakuan-kelakuan aparat hukum di sana. Termasuk pertanyaan dari Bang Saleh tadi, soal illegal mining. Ngeri Bang Saleh. Ngeri. Ngerinya gimana? Yang baca ngeri. Segitu dahsyatnya. Kemarin juga ada kejadian kan di Betung. Iya, bahkan ada orang yang udah dikriminalisasi, masuk penjara, lahannya diambil, orangnya dijeblosin. Kan luar biasa itu. Dia berani bersaksi. Dan bukan satu orang, banyak orang. Di daerah mana itu? Di daerah Nagan Raya sana. Nagan Raya, ya. Kami siap Pak Said, kalau diperlukan untuk dibawa ke Jakarta, ketemu sama siapa saja, kami siap. Kabarnya ada oknum polisi yang bermain di sana. Laporan-laporan masuk. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Gampang sekali. Minum dulu. Gampang sekali Bang Saleh. Kita tahu pendapatan mereka berapa. Kita tahu pemasukan mereka berapa. Kalau kemudian PPATK masuk, follow the money, sebentar tuh tahu. Terbongkar semua. Kemana setorannya, bagaimana cara terimanya, melalui layar berapa. Canggih Republik nih. Jangan dipikir udah bisa sembunyi tuh dengan kelakuan-kelakuan seperti ini. Saya yakin. Di beberapa kasus seperti Gempang, kemudian di Nagan, saya sempat punya beberapa catatan. Catatan tangan dari beberapa orang pelaku, daftar setoran. Mulai dari tingkat kecamatan sampai ke Banda Aceh ini berapa. Gitu ya. Ngeri kan? Kalau soal setoran-setoran ini, kalau saya lihat nih,
Ya sebenarnya itu tugas dari PPATK itu. Jadi akibatnya kesan seorang AKP misalnya, oknum AKP misalnya, terkesan menjadi kombes. Bahkan lebih dari kombes, udah sama kayak jenderal. Jenderal, kekuasaan dan setoran yang dia berikan gitu. Iya, kalau kita dengar punya lembaga kesehatan, punya peternakan, kemudian hidupnya luar biasa misalnya, itu kan gampang sekali. Kemudian superpower, permainannya udah kemain ke pupuk subsidi, udah main ke solar subsidi, terus tadi keserakahan juga, ada tanah orang juga coba di. Jadi itu greedy. Seakan-akan republik ini bisa diatur dengan satu orang. Padahal kita tahu, Sambo bintang 2, Teddy Minahasa bintang 2. Kalau Allah berkehendak, selesai. Dulu malah ada satu oknum juga di Papua kan yang oh iya, di Elstorus. Itu saya Komisi 3 tuh. Itu Kapoldanya Pak Tito itu. Saya itu salah satu panja waktu di Papua itu. Lewat juga. Lewat. Iya. Maka saya paham betul cara permainan seperti ini. Gitu. Nah, dari permainan ini kan bisa disebut sebagai fenomena gunung es ya. Yang terjadi di Aceh atau di Indonesia. Andai kata misalnya tadi persoalan kita bicara Aceh. Nah kan Bang Said ini maju menjadi DPD. Ya. Ya, insya Allah direstui Allah, dikendaki Bang Said terpilih. Kira-kira apa yang format pertama yang harus dibenahi ini? Karena terus terang aja masyarakat juga mulai hopeless juga ya. Anggota periode terus berganti, orang juga berganti, tapi bagaimana untuk mengadvokasi Aceh ini terkesan sangat lemah. Ya, jadi gini. DPR RI sama DPD RI secara kewenangan atributifnya memang jauh, jomplang. Kenapa orang semua berebut menjadi anggota DPR RI? Karena di sana ada 3 kewenangan yang luar biasa. Anggaran, legislasi, pengawasan. Ya. 3 kewenangan itu menyelesaikan semua persoalan di Republik. Tanpa anggaran nggak bisa jalan kementerian dan lembaga. Undang-undang itu mengatur kehidupan kita dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pengawasan itu bisa memaki, memerintahkan, ya, menyuruh lembaga kepolisian, tentara, kementerian untuk menjalankan rekomendasi dari DPR RI. Fungsi pengawasannya melekat. Dan itu ada hak imunitas. Makanya kalau anggota Komisi 3 bilang, si A begini, wajib Kapolri untuk mati. Karena dia kewenangan pengawasannya melekat di badannya. DPD RI, 3-3-nya nggak ada. Kewenangan anggaran nggak ada, legislasi hanya menyangkut dengan undang-undang daerah, pajak daerah, pengawasan hampir hampir nggak ada yang sifatnya eksekutorial, sifatnya himbauan. Ya ada 1-2 kali Kapolri datang ke DPD RI, tapi kan sifatnya itu kan kayak seremonial aja. Nah, jadi dari sudut itu DPD RI ini nggak menarik, Bang Nele. Apalagi bagi orang seperti saya yang pernah di Komisi 3, pernah di OSOS Aceh Papua, pernah di Badan Anggaran. Ini kayak orang pernah punya Mercy, tiba-tiba mau beli Toyota Ribbon nih. Orang tanya, kenapa Toyota Ribbon? Tapi bagi saya, nggak ada urusan Mercy atau Toyota Ribbon. Yang penting mobil Toyota Ribbon ini bisa sampai ke Medan. Persoalannya, bisa bawa nggak? Hebat kalaupun Mercy kalau nggak bisa bawa di Selawah, tabrak. Tapi kalau Toyota Ribbon, kalau kita minta bawa, sampai ke Medan. Apa maknanya? Walaupun DPD ini secara kewenangan atributifnya tidak sebesar DPR RI, tapi dia tetap lembaga yang punya otoritas di dalam menjalankan fungsi daerah. Apa yang tidak dijalankan sekarang oleh 4 orang anggota DPD RI yang hari ini? Tentang otonomi khusus Aceh, masalah dana OSUS. Yang ada di Undang-Undang 11 2006. Terkesan diam semua. Terkesan diam. Padahal itu kan nadinya. Pada saat 3% di tahun 2007 sampai 2014, 2013, kemudian menjadi 2%, kemudian hari ini menjadi 1%, itu memang 3-2-1, Bang Saleh. Tapi kalau 10 tahun, perbedaan antara 1% itu bisa 20 triliun. Kita kehilangan potensi ekonomi. Itu hampir 20 triliun karena kita tidak memperjuangkan Undang-Undang 11 2006 menyangkut dengan dana otonomi khusus. Kita membiarkan saja. Papua yang kita anggap nggak ngerti apa-apa. Hari ini berhasil memperjuangkan itu.
2,25% untuk 20 tahun yang akan datang. Aman Papua hari ini. Kenapa? Dana OSUS itu sangat bergantung sama dana alokasi umum. Dana alokasi umum dalam APBN kita itu progresif. Apa maknanya? Tiap tahun naik. Kalau dia naik, berarti kan OSUS-nya juga naik. Karena 3% dari dana alokasi umum. Papua aman. Kita hari 1%. Baru ketika 1%, sibuk. Baru, revisi segala macam ini itu. Dan Undang-Undang 11 2006 ini satu-satunya undang-undang semenjak Indonesia merdeka yang kewenangan perubahannya juga ada di DPRA. Undang-undang lain nggak ada. Segitu khususnya Undang-Undang 11 2006. Tapi akibat itu, kawan-kawan anggota DPRA memperumit ini. Kepentingan kita sebenarnya revisi ini, tok soal duit. Nggak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Kayak mana cara 1% ini bisa jadi 2% lagi, atau 2,25%. Seharusnya yang dilakukan, ambil satu pasal itu, ya, bahas, kirim ke Bamus. Bamus ini kan di semua partai politik, kan punya ketua umumnya semua. Kan nggak perlu lobby semua anggota DPR RI. Kan cukup ketemu sama 3-4 ketua umum aja. Ketemu Bang Surya, ketemu Mega, ketemu Airlangga, ketemu PKS. Kan semuanya ada di fraksi kita. Ketemu Pak Prabowo. Tinggal ketemu Pak Prabowo, minum kopi, udah setuju 2,5. Besok diketok. Tapi yang terjadi bukan itu. Segini dibawa revisi itu. Entah apa saja. Yang kemudian bagus menjadi tidak fokus. Ini yang mana yang mau kita bahas? Waktu limitatif. Kenapa? Menjelang tahun politik. Anggota Bamus ini semua juga punya dapil. Pulang ke dapil dia. Kenapa? Dia juga harus mempertahankan dirinya, terpilih lagi. Dan ini juga dulu pernah punya korban, almarhum Bang Ferry kan? Iya. Karena terlalu concern dia dengan Aceh, tanah kelahirannya, akhirnya dia nggak terpilih. Nggak terpilih. Makanya kalau itu saya merasa bahwa walaupun DPD ini secara kewenangan atributifnya tidak sebesar DPR RI, tapi kalau kita mau berbuat dari sudut yang tadi saja, kita mengusulkan itu, teriak tiap hari. Karena ini urat nadi kita. Artinya pisau ini bukan tumpul, tapi tidak diasah. Tidak diasah. Atau cara penggunaan pisau. Gitu. Kayak bawa mobil tadi. Mungkin orang nggak ngerti portionalingnya. Dari kemarin tuh gigi 1 tuh, nah, dia lupa bisa masuk gigi 2. Gitu. Jadi sebenarnya dari sudut itu, DPD ini bagi orang yang sudah pernah di Senayan, yang sudah paham, ini juga menarik. Bukan pendatang baru. Bukan pendatang baru. Karena masalahnya sekarang, bagaimana kita mau lobby di Senayan, kalau kita sampai ke Jakarta, jalan Jakarta pun kita nggak ngerti. Logikanya. Logika gitu. Kita ingin menghadapi Jakarta, Senayan, tokoh-tokoh politik tingkat nasional, tapi kita di sana, jalan Jakarta saja kita nggak tahu. Jadi networking perlu juga. Sangat. Networking ini bukan bisa dibentuk 1-2 hari. Bukan 1 periode pun ya. Saya membangunnya itu 25 tahun lebih. 20 tahun. Kalau 1 periode di DPR 5 tahun berarti 5 periode. 5 periode. Iya. Baru ketemu itu. Bisa ditemu. Simpul-simpul ya. Tidak bisa hari ini, besok nggak bisa. Jadi kalau ada misalnya calon anggota DPR RI atau calon anggota DPD RI yang belum pernah kemudian mengomentari seolah-olah bisa merubah ini, itu kayaknya omong kosong juga ya. Ya apa kerjanya? Ya, seharusnya kan untuk belajar ruang antar fraksi saja itu butuh waktu di Jakarta. Bagaimana kan? Ya ini memang PR luar biasa bagi periode ini yang sangat waktunya udah sangat dekat ini ya. Mereka harus berjuang sekuat-kuatnya. Itu yang membuat Said tadi terpanggil untuk maju. Iya, yang pertama kenapa saya maju? Yang pertama saya memang ingin meninggalkan suasana politik dalam partai politik. Dalam artian saya ingin mengambil jalur independen. Karena ini adalah cara saya untuk pulang ke kampung saya. Untuk bisa, kayak Bang Saleh bilang tadi, bisa berinteraksi dengan seluruh kelompok. Karena saya ini mantan sekjen KNPI. Waktu saya yang KNPI kan saya semua berinteraksi dengan seluruh pemuda Indonesia. Dari semua partai politik, dari semua agama, dari semua latar belakang organisasi kepemudaan.
Jadi begitu saya pulang dengan maju DPD ini, saya kan jadi sangat bisa diterima di mana-mana. Beda secara alamiah tersambung kembali. Tersambung. Tapi kalau saya maju dari partai politik, maka ada bottleneck, ada hambatan. Ya. Makanya dia mantan sekjen saya, tapi urusan ini rumah kami kan gitu. Ya. Tapi kalau DPD kan nggak ada masalah. Dan sedikit banyaknya ke depan ya bisalah berbuat untuk kampung halaman. Itu niat saya, Mas Ali. Setidaknya bukan saya mencari kekuasaan dalam artian mau jadi anggota DPD RI, mau jadi. Kalau itu saya pilih DPR RI pasti. Setidaknya bisa berteriak setiap hari gitu. Iya, saya bisa bicara pikiran-pikiran tentang Aceh ini. Yang hari ini memang secara visual saja kita lihat kemerosotan. Bang Saleh lihat nggak TikTok dalam 1-2 hari ini? Saya protes itu. Ada kuis nasional. Iya. Yang Aceh adalah daerah termiskin. Termiskin kayaknya. Termiskin. Benar jawabannya. Malu nggak kita tuh? Termiskin di Sumatera. Iya, udah beredar. Lagi itu viral sekali tuh. Dari mana tuh? STPDN ya? Iya kan itu menghina itu. Saya nggak yakin orang Aceh miskin. Ya. Cuman memang kita nggak tahu cara laporan dan cara penilaiannya. Saya hidup di Jawa, saya tahu semua kawan. Banyak daerah lain yang lebih miskin. Tapi membuat Aceh daerah termiskin ini tanpa ada perlawanan apapun dari kita kan menyakitkan. Seakan-akan kita sampai ke Jakarta orang miskin, ini kan prototipenya ini di depan kita ini orang miskin. Kan sakit hati kita. Padahal inilah yang menyebabkan saya terpanggil. Saya ini walaupun saya dulu dapil Jawa Timur, kalau orang cerita Aceh saya sakit hati gitu. Ya, Aceh dibilang miskin, Aceh dibilang bodoh, Aceh dibilang suka saling gunting, menyakitkan itu. Apalagi yang menyebut bukan orang Aceh. Misalnya kayak kasus kemarin Menpan RB lah. Kasus Menpan RB itu bukan soal Said Muhammad Mulyadi atau siapa. Itu soal Acehnya. Tidak di Unsiah itu, Darussalam itu. Orang pintar kan banyak sekali. Sekolah hampir ke Amerika, S3 profesor. Masa nggak ada orang Aceh yang hebat? Kalau alasannya nggak ada orang, nggak bisa dalam artian, tapi Acehnya itu memang secara kuantitatif itu kecil, tapi secara kualitatif Aceh ini kan lain. Nah, itulah yang kemudian saya terpanggil, bagaimana kita bisa mengangkat marwah dan martabat Aceh ini. Nggak ada satupun sekarang lobby nasional yang di sana bisa mempengaruhi. Maka semuanya gagal. Yang mengaku lobby banyak. Tapi kan hasilnya kan nggak ada. Kan semuanya kan, contoh ini aja. PON saja yang awalnya. Soal PON sekarang. Yang dulu katanya ada pembangunan venue, 1,6 triliun, kemudian hilang menjadi revisi. Kalau saya gubernur Aceh, Bang, peristiwa hari ini, saya tolak PON. Tapi gimana mau tolak, dia PJ? Bukan, terserah. Kenapa? Kita terhina ini. Semenjak pertama kali PON di luar Pulau Jawa, di Kalimantan Timur, di Sumatera Selatan, sampai kemarin di Papua, itu semua venue-nya bagus, luar biasa. Jadi nilai pelaksanaan PON itu ada di venue baru. Itulah maknanya kita bikin PON. Dan kalau Medan, Sumatera Utara sudah yang kedua lah ini. Kita sejak merdeka baru ini. Baru ini. Dapat pula lagi Rehan. Dan di awal, sial apa ini kan? Dan di awal, wah nanti pembangunan venue 5,6 triliun begini. Tapi akhirnya kita dengar, nggak jadi. Kan sayang masyarakat Nehen itu yang udah siap-siap pembebasan tanah segala macam ini itu tiba-tiba nggak jadi. Orang Aceh ini aja renovasi aja harapan bangsa, renovasi aja di Murtala. Segitu enaknya orang bicara coba. Kan penghinaan itu. Cukup 200-300 miliar orang udah terimalah. Atau memang penunjukan PJ Gubernur ini non Aceh juga sebelumnya sudah ada prakondisi ke arah sana? Ya kalau itu memang kebijakan dari Presiden. Saya nggak bisa bilang itu ke arah sana. Atau memang karena beliau bukan orang sini, dia tidak punya rasa yang lebih dalam kan? Ya udah. Tapi kalau gubernurnya orang Aceh, dalam artian memang kita besar dan di sini kita tahu, maka ini penghinaan. Tolak aja PON, nggak usah buat di Aceh. Kalau kalian nggak menghargai ini. Kan berarti penghinaan. Daerah lain kalian bangun. Kok Aceh ini kalian dengan alasan 1001 kalian nggak bangun? Dan kita nggak bersuara soal ini. Kesannya diam semua. Kesan diam.
Baik DPR RI, DPD juga diam semua, DPRA juga diam. Kalau menurut saya pribadi, dalam konteks ini penghinaan. Karena apa? Tidak ada keseimbangan, tidak ada persamaan. Padahal Aceh ini kan provinsi yang tidak anggap diri kita ini istimewa, punya kekhususan. Tapi kok dalam kekhususan itu pun diberikan tidak ujuk-ujuk, tapi punya latar belakang yang sangat miris ya. Ditembus dengan nyawa, air mata, darah gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian kita merasa sebagai orang yang orang Aceh yang hidup di Jakarta itu memang banyak sekali perlakuan-perlakuan yang rasanya kok nggak fair gitu. Itulah bedanya orang Aceh datang ke Jakarta, hidup di Jakarta, dengan orang Aceh lahir di Jakarta. Ya, bisa jadi. Chemistry-nya beda ya, beda. Jadi melihat Aceh dari atas, dari Jakarta, dengan melihat Aceh dari bawah. Kalau dari atas kan akan nampak semuanya. Saya kalau mengikuti ego saya akan maju di DPR RI lagi dari Jawa. Lebih aman masalahnya. Maju di PDRI ini belum tentu. Tapi saya sebagai upaya saya untuk bisa masuk, dan saya akan bicara soal ini sebagai orang Aceh. Kalau saya insya Allah mungkin dipercaya oleh masyarakat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka niat saya ini adalah mensuarakan ini. Kalau hari ini memang mensuarakan, tapi Said Muhammad Mulyadi siapa? Tapi kalau secara kewenangan atributif saya menjadi anggota DPD RI, dan saya punya banyak teman di Senayan itu, saya yakin suara saya itu pasti akan menjadi minimal menjadi dengungan bagi mereka. Jangan kalian perlakukan Aceh seperti ini. Kami ini orang secara histori nggak main-main loh. Tapi kenapa perlakuan kalian jadi seperti ini? Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Dan kalau ini terus-menerus, saya takut nanti kembali ke jadi residen lagi. Makin kecil ya. Ya betul, ini kan tiba-tiba jadi residen lagi. Gitu. Tapi kalau kita lihat PON kayaknya kembali ke residen. Jadi ya memang ya tugas kita sama-sama lah semuanya ini. Siapa lagi yang bisa mengangkat harkat dan martabat orang Aceh selain kita sendiri? Oke, Bang Said, saya kira 50 menit lebih kita bicara. Sudah cukup dalam nih. Tapi jujur aja, saya sendiri tidak puas. Cuma kalau cepat kita puaskan, episode selanjutnya nggak akan muncul nanti. Insya Allah kapan-kapan nanti kita ketemu lagi Bang Saleh. Kita bicara hal-hal yang lebih. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Haji Said Muhammad Mulyadi, mantan anggota DPR RI yang ke depan insya Allah akan maju menjadi calon anggota DPD RI. Saya tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Andalah yang berhak menyimpulkan. Anda yang coba memahami persoalan yang telah dipaparkan. Ternyata, sekali lagi, Aceh tidak baik-baik saja. Karena itu, Aceh butuh terapi, butuh arsitek baru, butuh arsitek politik baru, butuh seorang dokter spesialis baru yang akan bertarung di Senayan. Kalau Anda yakin dan percaya, salah satunya adalah Bung Said Muhammad. Hanya waktu yang menjawabnya, selain dari garis Tuhan, garis tangan dari Tuhan, takdir, tentu dukungan sangat diperlukan Bang Said. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan saya tidak akan menggali lebih jauh karena cepat puas nanti. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Bang Said, akan membahas tema-tema yang lebih tajam dan mendalam lagi. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.